Hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari kandidat lain, yaitu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD. Setelah adanya penghitungan suara, muncul pula pertanyaan, akan kemana arah politik kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud? Apakah menjadi koalisi pemerintahan nantinya atau justru menjadi oposisi? Pertanyaan ini menjadi sorotan utamanya bagi kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang disokong PDIP. Pasalnya, Presiden Jokowi adalah kader PDIP, sementara anaknya Gibran menjadi cawapres nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo. Kondisi ini pula yang membuat hubungan Jokowi dan PDIP merenggang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal pilihan koalisi atau oposisi setelah Pilpres. Menurut Hasto, arah politik PDIP masih menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU. Tak hanya itu, Hasto juga memastikan PDIP adalah partai yang tidak mudah tunduk pada kekuasaan. Kita kan masih mengikuti tahapan-tahapan perhitungan dari KPU. Tetapi kalau dari proses kami lihat sementara ini, kami kan melihat banyak anomali di dalam pemilu kali ini. Baik. Inilah yang kemudian akan menentukan sikap kami ke depan. Tetapi PD Perjuangan berdasarkan pengalaman 2004-2009, kita ini kan partai yang punya prinsip. Kita partai yang tidak mudah runduk di dalam godaan-godaan kekuasaan. Apalagi sejak awal kami melihat bahwa anomali dari pemilu ini harus dijawab. Peluang perbaikan hubungan Jokowi dan PDIP juga sempat berhembus sebelum hari pencoblosan. Jokowi dikabarkan meminta Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X, memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Namun, ia mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak PDIP. Saya kan pasif saja seperti apa yang saya nyatakan kemarin. Ya kan? Ya, saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong yang minta tolong itu memberitahu enggak. Kalau enggak memberitahu kan juga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau ada undangan bertemu Bu Mega, bersedia aja untuk bertemu Bu Mega? Ya setelah tanggal 14 kan tidak ada masalah. Saat dikonfirmasi, Jokowi tidak membantah adanya keinginan bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Jokowi mengatakan silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk dilakukan. Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Ya. Jika pertemuan terlaksana, apakah itu berarti kubu Ganjar Mahfud akan menjadi koalisi pemerintah nantinya? Lalu, bagaimana dengan kubu Anies Mohaimin? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul sementara dari pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Lalu setelahnya muncul pula pertanyaan, akan kemana arah politik dari kubu Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud? Apakah menjadi koalisi pemerintahan nantinya atau justru menjadi oposisi? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada di studio, ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, sudah ada Pak Eka Gumilar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Ya, dan juga melalui sambungan Zoom ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Aceh Hasan Syahzili. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Aceh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Seno. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak. Oke, nanti juga akan segera bergabung Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menyusul begitu ya. Pertanyaan pertama saya dulu langsung ke Bang Aceh nih, karena kubu Prabowo Gibran berdasarkan dengan hitung cepat di Litbang Kompas ini unggul sementara nih Bang Aceh. Bang Aceh ini kalau jika menang di Pilpres nanti kita tentu saja masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran ini dipastikan akan menggandeng partai dari kubu Amin dan juga Ganjar sebagai mitra koalisi, karena kan sebelumnya Mas Gibran ini katanya mau sowan nih ke kubunya 01 dan juga 03. Ya, pertama
Alhamdulillah ya, pemilu kita berjalan dengan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala yang membuat hal-hal yang memang pemilu kita menjadi tidak berkualitas. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan partisipasinya di dalam pemilu 2024. Yang kedua, sebagaimana pidato Capres Pak Prabowo, baik di dalam debat terakhir maupun dalam pertemuan Rabu malam ya, yang dilakukan di Istora Senayan, bahwa beliau menyampaikan membangun Indonesia ini tidak bisa hanya sendiri, ya. Bukan hanya koalisi Indonesia Maju saja, tetapi Pak Prabowo sangat terbuka dengan berbagai masukan serta beliau punya keinginan untuk merangkul berbagai kalangan. Itu artinya juga kemudian mengajak mitra dari 01 dan juga 03 untuk berkoalisi. Artinya bahwa koalisi Indonesia Maju tentu sangat terbuka dengan potensi bangsa kita, karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan tentu tidaklah mudah. Ya, jadi inklusivitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran pemerintahannya ke depan masih sangat terbuka. Walaupun tentu pembicaraan soal apakah koalisi ini akan menggandeng berbagai pihak, namun kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran yang ingin bersilaturahmi juga Mas Gibran dengan pasangan 01 dan pasangan 03, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo maupun Mas Gibran punya keinginan untuk merangkul semua kalangan, terutama potensi-potensi politik yang ada di Indonesia. Kapan ketemu rencananya, Bang Aceh? Ya, tentu kita harus pastikan dulu bahwa proses real count atau perhitungan yang dilakukan oleh KPU telah diselesaikan ya. Namun pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran pada Rabu malam, sebetulnya ya kita menunggu terhadap hasil KPU, walaupun kami meyakini hasil hitung cepat dengan real KPU nanti tidak akan jauh berbeda. Namun tentu Pak Prabowo maupun Mas Gibran mengingatkan kepada para pendukungnya agar memang kita tidak perlu jumawa, kita tidak perlu sombong, kita harus betul-betul bisa merangkul semua kalangan, karena pemilu ini memang ditujukan untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi bangsa begitu. Oke, saya ke PK. Kan kalau tadi Bang Aceh mengatakan kubunya 02 ini sebenarnya ingin merangkul, niatnya ingin merangkul baik 01 dan juga 03. Tawaran ini akan diterima dengan baik, bersedia untuk menjadi mitra, atau justru ya udah kita berada di oposisi? Ya, jadi gini, Mbak. Sekarang ini belum saatnya kita bicara koalisi oposisi, karena proses memang penghitungan KPU masih berjalan. Kita belajarlah bahwa quick count itu baru menghasilkan angka-angka, ya, dan angka-angka itu belum teruji secara kualitas dan juga belum betul nggak verifikasi terhadap angka-angka yang muncul itu. Saya mengusulkan justru supaya memang pemilu ini berjalan seperti yang dikatakan aman, damai, maka beberapa pihak dirangkul untuk sama-sama melakukan IT forensik terhadap hasil yang memang diperoleh oleh quick count. Karena gini, Mbak, korban IT quick count itu sebenarnya yang paling sering itu Pak Prabowo. 2014 sudah sujud syukur, hasil quick count-nya bagus. 2019 juga sujud syukur, hasil quick count-nya bagus. Tapi fakta yang dilantik adalah Pak Jokowi. Nah, artinya jangan sampai kita... Artinya menurut Anda jangan sampai kemudian yang 5 tahun kebelakang ini terulang kembali begitu? Iya, sangat-sangat terbaca ya bahwa situasinya memang diciptakan seperti itu. Tingkah laku elit politik kita ini kan sering onani politik.
ya, dia senang mengumpulkan orang, dibayar, ya, tepuk tangan, ya, dia senang, happy, membayar surveinya bagus, dia happy gitu ya. Kemudian quick count bagus dan sebagainya. Nah, saya kira permainan-permainan seperti ini ya, mudah-mudahan di 2024 ini seluruh penyelenggara berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin yang punya legitimasi yang baik. Kalau kita mau sebenarnya jujur dan adil diutamakan, sama-sama para pihak sebelum pemilu itu selain melakukan IT forensik, kita melihat bagaimana penanganan daerah 3T, tertinggal, terluar, terjauh. Kita juga melihat bagaimana pengawasan terhadap perusahaan pemenang kertas tender suara dan lain-lain. Itu betul-betul diawasi sehingga rakyat yakin bahwa apa yang dihasilkan itu berjalan dengan baik. Jadi Anda melihat nanti dulu lah kalau penawaran soal koalisi atau oposisi masih difikirkan atau bagaimana? Bukan waktu yang tepat untuk membahas itu menurut saya, karena memang koalisi Amin masih optimis kita bisa menang bisa 2 putaran seperti itu, karena bukti-bukti yang di lapangan itu kita bisa lihat lah. Karena gini, kalau quick count soal angka, tapi di lapangan itu kan soal fakta. Kita ramai, sambutan masyarakat ramai, begitu antusias terhadap keinginan perubahan, dan menjadi aneh ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Paling tidak kita harus akui kalau memang Pak Prabowo lebih tinggi nilainya atau hasil angka-angkanya itu bisa kita terima. Tetapi kalau 1 putaran, apakah dia juga ada sebarannya di 20 provinsi memenuhi ya untuk kemenangan itu, kita harus lihat dulu. Satu itu. Juga mungkin Mbak saya tambahkan begini. Kalau memang misalkan kecurangan-kecurangan yang muncul itu nanti kita ungkap, dan saya berharap betul-betul MK tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, nanti bisa melihat penekanannya kepada pemilu yang jujur dan adil. Oke. Kalau dari kubu 01, kubu Amin sendiri mengatakan bahwa memang belum saatnya untuk mengatakan oposisi ataupun koalisi, karena kubu Amin masih berharap kemudian adanya 2 putaran begitu ya. Nah, kita masih optimis. Kubu Amin masih optimis begitu adanya 2 putaran. Kalau Mas Seno sendiri sepemahaman dengan kubu Amin? Ya, hari ini kan proses pilpres ini juga masih berlangsung. Kita melihat memang kemarin sudah ada keunggulan, tapi keunggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan versi quick count, sehingga belum mengikuti tahapan rekapitulasi hitungan suara resmi dari KPU. Dan di dalam proses itu, sekian hari menuju ke penetapan itu, masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinannya di luar misalnya kemudian ada laporan-laporan terkait berbagai macam peristiwa, kecurangan, dugaan kecurangan, dan lain sebagainya di daerah-daerah, juga masih memungkinkan kan kalau kemudian kubunya Pak Eka, Pak Anies dan Mas Muhaimin, itu kemudian masuk ke putaran kedua. Jadi sebenarnya Pilpres ini saya rasa belum sampai ke tahapan pasca Pilpres, karena tahapan ini juga masih sedang dilaksanakan. Sehingga ya betul dalam konteks itu memang bahasan untuk bagaimana melihat masa depan, menyikapi kemudian pemilu yang penuh dengan berbagai macam kritik dari para budayawan, para guru besar, sivitas akademika, kelompok-kelompok kritis, kemudian masyarakat dan mahasiswa itu berlangsung. Tapi juga kemudian kita masih harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Tapi kalau memang sudah ada tawaran gitu, ada niat baik kalau dari Bang Aceh yang mengatakan memang kubunya 02 ini mau ketemu Bu Mega, bahkan Mas Gibran juga mau sowan ke kubunya 01 dan juga 03, masa nggak diterima gitu dengan tangan terbuka, gimana Mas Seno? Tentu ini satu hal yang baik, karena dari dulu juga PDI Perjuangan ini adalah sebenarnya partai yang terbuka. Kami ini partai terbuka, Mbak. Tapi terbuka dengan apa? Terbuka dengan syarat. Syaratnya apa? Setiap pihak yang kemudian bertemu adalah pihak-pihak yang memang memikirkan kepentingan bangsa dan negara, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau keluarga, tidak mementingkan ambisi diri sendiri atau keluarga, mementingkan kepentingan rakyat, tidak hanya mementingkan kepentingan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Nah, seperti itu. Sehingga selama ini dengan siapapun kita terbuka dengan pertemuan-pertemuan itu. Jadi bahkan dengan pasca Pilpres sekalipun, saya rasa PDI Perjuangan tetap demikian. Dan kalau melihat kenapa kemudian inisiatif untuk bertemu itu terjadi, kan kemarin dalam pemilu tidak hanya Pilpres yang terjadi, tapi juga ada pemilihan legislatif. Dan di dalam pemilihan legislatif, kemarin kita masih melihat bahwa
PDI Perjuangan berdasarkan versi quick count masih menjadi pemuncak klasemen. Kita berhasil mencapai hat-trick dalam hal pemilihan legislatif dan masih menjadi kekuatan yang sangat dominan di legislatif. Maka kemudian tidak mengherankan kalau kemudian harus dilakukan pertemuan-pertemuan dalam konteks merajut kebangsaan itu tadi. Jadi Tapi kita melihat dalam pemilu kita atau demokrasi kita, mekanismenya tidak menunjukkan adanya sistem oposisi, karena kita tidak menganut sistem parlementer. Sehingga kalau kita melihat secara panjang PDI Perjuangan ke belakang, ya memang kita pernah di tahun 2004 sampai 2009 juga menghadapi atau vis-a-vis dengan kekuasaan dalam konteks kita berada di luar pemerintahan. Definisinya bagaimana? Ya di luar pemerintahan itu artinya kalau ada program kebijakan yang bagus, yang mendukung kesejahteraan rakyat didukung, yang melukai atau membahayakan kesejahteraan rakyat ya kita kritisi. Dan saya rasa tugas menjadi di luar pemerintahan itu tidak kalah cinta negara, tidak kalah patriotik dengan berada di dalam pemerintahan. Jadi saya rasa ya kita masih menunggu hasil resmi dari KPU dan investigasi-investigasi yang sedang berlangsung hari-hari ini. Saya rasa itu. Oke, Bang Aceh, tadi kan Pak Eka mengatakan euforia jangan terlalu berlebihan begitu, jangan sampai kejadian 5 tahun ke belakang kemudian terulang lagi, sudah sujud syukur ternyata hasil perhitungannya nanti kita belum tahu. Jawaban Anda atau tanggapan Anda Bang Aceh soal ini? Nah, ya, pertama yang harus dijelaskan bahwa kita ini udah 4 kali ya pilpres, dan pilpres tersebut pada saat hari perhitungan pertama itu dilakukan hitung cepat, dan hitung cepat ternyata hasilnya jauh akurat, ya hampir sama dengan hasil yang diumumkan oleh KPU gitu ya. Nah, karena itu tradisi, dan kita harus tahu bahwa quick count itu adalah metode saintifik yang di beberapa negara yang demokrasinya telah matang itu dijadikan sebagai metode alternatif untuk mendeteksi kecurangan bahkan. Jadi kalau misalnya hasil quick count itu berbeda dengan hasil penyelenggara pemilu, maka yang dijadikan sebagai data acuannya adalah quick count. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat hasilnya itu kan, ya saya tidak ingin mengatakan bahwa kita jumawa ya. Hasilnya itu kan jauh sekali, average-nya kan antara 56 sampai 59. Sementara pasangan 01 itu 25, pasangan 03 adalah antara 17 sampai 18. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dengan angka-angka tersebut, maka walaupun tentu sekali lagi kita tidak ingin mendahului real count yang dilakukan oleh KPU, ya hasil tersebut sesungguhnya hasil sementara, kita sebut sebagai hasil sementara, menunjukkan bahwa pasangan kami adalah pasangan yang leading. Walaupun nanti kita harus menunggu keputusan resmi, perhitungan resmi. Menunggu keputusan resmi. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran pada Rabu malam, sesungguhnya beliau ingin mengatakan bahwa para pendukung jangan euforia, jangan jumawa, jangan sombong, kita tunggu keputusan resmi ya. Karena itu maka ciptakan situasi kondusif, kita jaga persatuan, itu semangat itu yang sesungguhnya ingin dibangun oleh Pak Prabowo pun Mas Gibran. Jadi deklarasi itu bukan merupakan deklarasi kemenangan gitu. Nah karena itu walaupun tentu saat ini kita juga tidak bisa menutup mata, 5 pimpinan negara sudah mengucapkan selamat sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu artinya apa? Pemilu Indonesia ini itu mendapatkan sorotan dari dunia. Sampai-sampai negara tetangga pun dan negara-negara lain menyampaikan selamat gitu kepada Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Jadi intinya yang harus kita setuju. Prinsipnya kita tunggu hasil dari perhitungan dari KPU, tapi tentu yang harus kita bangun sekarang ini adalah bagaimana next-nya membangun kebersamaan,
membangun kondisivitas karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa tentu masih sangat besar ke depan. Oke, baik Bang Aceh. Saya ke Mas Umam. Mas Umam selamat pagi, baru bergabung. Kita begini Mas Umam, tadi kita membahas soal ya oke lah pemilu sudah usai begitu ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan kubu 01 dan juga 03, kalau memang ini kan sudah ada tawaran nih dari kubu 02. Ayo deh kita rangkul untuk bermitra begitu. Nah, koalisi atau oposisi. Nah, dari kacamata Anda seperti apa, Mas Umam? Ya, Mbak Disti, ini memang situasinya agak unik ya, karena bagaimanapun juga angka hasil quick count yang ditunjukkan oleh sejumlah lembaga yang kemarin kita cermati bersama, ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa Kalau perbedaannya? pemilu sebelumnya, seringkali angka hasil kemenangan dari capres-cawapres yang menang sebelumnya itu berada di bawah hasil survei yang berkembang sebelumnya. Dan itu seringkali terjadi. Kita masih ingat di 2019 misalnya, Pak Jokowi sebagai incumbent presiden itu diprediksi bisa menang sekitar 60% atau bahkan 65%. Saya masih ingat betul di angka itu, tetapi begitu kemudian masuk di hasil pemilu di Pilpres itu ternyata hanya bisa bertahan dengan 55%. Dan kali ini itu cukup unik, agak berbeda. Angka dari yang beredar di survei selama beberapa momentum ya sebelum pemilu kemarin itu berada maksimal sekitar 52 atau 53%. Bahkan belum ada satupun yang menunjukkan angka dengan klaim 55% sebagai angka yang cukup aman secara psikologis. Tetapi memang angka 58, 59, bahkan 60% memang ini sebuah capaian yang luar biasa dan kemudian betul-betul di luar target, dan itu di-acknowledge, diakui oleh Mas Gibran sebagai cawapres terpilih, kemudian oleh Pak Rosan juga ya sebagai ketua TKN, dan juga oleh wakil ketua umum Gerindra misalnya Mbak Saras. Tapi di saat yang sama, capaian yang luar biasa itu kemudian seolah memberikan ruang yang justified, legitimate, terutama bagi asumsi, ketakutan, kekhawatiran, concern, dan juga dugaan yang selama ini disampaikan oleh kubu 01 dan juga kubu 03 terutama tentang potensi terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, dengan proses seperti itu kemudian, maka yang bisa dilakukan ya hanya dua. Pertama, menerima atau menolak. Kalau menerima, problemnya adalah berarti 01 dan juga 03 mengakui bahwa apa yang selama ini mereka khawatirkan, mereka takutkan tentang potensi pelanggaran yang TSM tadi itu ternyata dianggap sebagai hal yang wajar saja. Dan kemudian menyerah begitu saja. Oleh karena itu sangat wajar kalau misal kemudian kubu 01 dan juga 03 mencoba untuk defense, mempertahankan argumen bahwa ini there is something wrong, ada sesuatu yang tidak beres di situ. Tapi di saat yang sama, kalau misal kemudian mau melawan, jalur perlawanannya hanya satu, yaitu mengajukan dalam konteks ini adalah perlawanan secara konstitusional ya, yaitu mengajukan bukti-bukti yang dalam konteks ini diatur di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama dalam konteks definisi TSM. Harus bisa dihadirkan bukti-bukti bahwa TSM ini terjadi secara terstruktur, sistematis, masif di 50% provinsi di Indonesia. 50% provinsi. Dan itu sebuah kerja yang luar biasa. Itu butuh kerja yang sangat luar biasa. Dan kategorinya tentu bukan kalau misal kita lihat by definition ya. Ada definisi yang cukup detail misalnya di pasal 24 ayat 8 huruf H. Aturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang TSM itu. Misalnya terstruktur itu apa? Terstruktur itu kalau misal kemudian hal itu dilakukan oleh para aktor negara, dalam konteks ini ada aparat pemerintahan, aparat termasuk penyelenggara pemilu yang terjadi secara terstruktur, betul-betul terstruktur, sistematis. Kalau misal kemudian
dilakukan secara matang, terencana dengan baik, well planned dan sebagainya, dan masif itu dalam skala yang luas. Dan untuk melakukan itu tidak mudah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 masih percaya terhadap kredibilitas dan juga tentu kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi selama ini. Karena selama 4 bulan belakangan ini itu, dari Oktober, November, Desember, sampai kemudian menjelang pemilu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang seolah menjadi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan juga kubu 03. Maka situasinya tidak mudah dan besar kemungkinan, saya menduga Mbak Adisti, akan menolak atau menerima. Partai-partai yang ada di kubu 01 dan juga kubu 03 akan mencoba untuk melakukan negosiasi. Yang memiliki gen politik kuat untuk menjadi oposisi, tampaknya Mas Seno di PDIP. Selebihnya, saya berkeyakinan betul melihat karakter perilaku politik akan menggunakan momentum ini dari masa saat ini sampai rekapitulasi KPU. Ada beberapa yang mau menyelamatkan kursinya sampai nanti di 20 Oktober 2024 waktu pelantikan capres-cawapres terpilih akan dijadikan sebagai momentum untuk negosiasi dan kompromi. Mereka akan merapat. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Apakah kemudian sinyal-sinyal ini juga akan disambut baik oleh kubu 01 ataupun 03? Betulkah kemudian yang dikatakan oleh Mas Umam, Mas Seno, apakah kemudian tadi dikatakan sinyal-sinyal oposisi ini tetap akan dilakukan oleh PDI Perjuangan? Kita akan dengarkan nanti jawaban dari Mas Seno. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.